Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi Ustadz bacakan al-imanu uryan walibasuhut taqwa. Jadi iman ini masih starting. Ibarat anak bayi baru lahir kagak pakai baju. Nah, itu iman. Jadi iman ini nggak pakai baju. Bayi nggak pakai baju. Ya. Kedinginan, ya. Walibasuhu at-taqwa. Dan pakaiannya adalah takut. Takut kepada Allah. Jadi kalau kita nggak takut kepada Allah, maka dia sudah telanjang. Ya. Ini sesuai dengan salah satu tamsil ketika auratnya Nabi Adam dan Hawa terbuka. Apanya yang terbuka? Takwanya yang terbuka. Takutnya kepada Allah yang terbuka. Ya, takwanya. Ya. Kemudian, jadi kalau kita nggak takut sama Allah, itu kita berarti imannya seperti bayi nggak pakai baju. Ya. Setelah itu, perhiasannya adalah rasa malu. Tambahin cincin, tambahin gelang, kalau perempuan, tambahin bros, tambahin apa sih Bunda Ucu di sini tuh apa sih? Ginian, peniti yang ada tulisannya magnet rezeki, pin, perhiasan, jam tangan, ini perhiasan. Perhiasannya apa? Rasa malu. Jadi kita kalau punya rasa malu, maka jadi sudahlah dia pakai baju, terus tambahin perhiasan. Bagaimana kalau seandainya wanita-wanita sekarang ini udah nggak punya rasa malu, menunjukkan hal-hal yang dia ingin menarik perhatiannya di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ini orang yang nggak punya rasa malu. Ini anak-anak santri jangan pilih wanita begitu untuk jadi istri, Kalau ada yang kayak gitu udah langsung, Kalau anak santri ini nyarinya itu yang dipingit, yang nggak keluar rumah, matanya nggak melihat yang maksiat, seperti ibunya Imam Syafi'i, Nah itu. Jadi kalau nggak punya rasa malu, masya Allah, nauzubillah. Makanya kalau bisa presiden kita punya rasa malu, presiden kita doa mudah-mudahan. Karena kalau udah nggak punya rasa malu, udah setelah itu nggak pakai baju, setelah itu sudah jadi manusia yang mayit. Jadi kalau orang yang nggak punya iman apa? Ya mayit. Orang yang punya iman baru dia hidup. Punya takwa pakai baju. Punya perhiasan, berarti punya rasa malu. Nah, kan gitu. Baru kemudian buahnya, tutur katanya, manfaatnya, itulah ilmu. Jadi ilmu ini bukan cuma sekedar yang diketahui, tapi yang dia amalkan, itulah ilmu. Masya Allah, ini kalaulah seandainya boleh kita ambil satu bagian dari ilmu kita malam ini, ini satu bagian dari yang, ini kata-kata siapa Ustaz? Hadis ya, al-iman uryan. Coba ulangi, al-imanu uryan. Al-imanu uryan. Al-imanu uryan. Walibasuhu at-taqwa. Walibasuhu at-taqwa. Walibasuhu at-taqwa. Walibasuhu at-taqwa. Al-imanu uryan. Walibasuhu at-taqwa. Wazinatuhu al-haya. Wazinatuhu zinatuhu ini zinatun, itu berarti perhiasan. Wazinatuhu al-haya. Al-haya ini rasa malu. Wasamaratuhu al-ilmu. Mudah-mudahan kita dapat hikmah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz.
Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Aqrabu, terdekat, an-nasi manusia terdekat, min darajatin nubuwah, min dari, darajah derajat, an-nubuwati kenubuwahan. Siapa mereka? Ahlul ilmi, ahlul ilmi. Dan dua, wa ahlul jihadi, dan ahli jihad. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmi, fali annahum, karena sesungguhnya mereka, qad, sesungguhnya, dallu, menunjukkan, an-nasa, kepada manusia, alama, terhadap apa, ja'at, yang datang, bihi, terhadapnya, ar-rusul, wa amma ahlul jihadi, dan adapun ahli jihad, fajahadu, mereka berjuang, biasyafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at, terhadap apa yang telah datang, bihi, dengan ma tadi, ar-rusul, rasul. Gitu. Satu lagi. Al-alimu aminullahi fil ard. Al-alim, orang-orang yang berilmu itu adalah aminullah, orang-orang yang dipercaya Allah, fil ardi, di muka bumi ini. Masya Allah. Kashful kafir. Manusia yang paling dekat derajat kenabian adalah para ulama. Jadi sekarang ini kan kita rindu sama Nabi. Siapa yang rindu sama Nabi? Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya dekat dengan Nabi, insya Allah. Nah, kalau kita pengen dekat sama Nabi, maka kita harus dekat dengan ulama. Ya, manusia yang paling dekat derajat kenabiannya adalah para ulama dan para mujahid. Ya, alhamdulillah kita punya mujahid di sini ya. Ya, mujahid ya. Lagi izin hari ini ya. Dan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketemu para pejuang di jalan Allah, ya, insya Allah juga para CTMR Pak Arif adalah para mujahidah. Insya Allah. Takbir. Jadi kalau kita nggak bisa dapat derajat ulama, maka jadilah derajatnya para mujahid. Ya, mujahid ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama disebabkan mereka telah bersungguh-sungguh menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan para mujahid, mereka telah berjihad menggunakan pedang mereka demi menegakkan apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi dua-duanya mulia. Jadi yang paling dekat ya. Jadi kalau bisa deketin orang ya, dekatin ya para ulama dan para mujahid ya. Di sini nggak disebut ulama dan umara. Biasanya kan begitu ya. Ulama dan umara. Ulama dan umara. Dalam hadis ini tidak disebut umara itu. Ya. Umara ini kan yang memimpin manusia. Presiden, ya. Kemudian siapa lagi? Gubernur, wali kota, ya. Kalau presidennya tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nggak perlu didekati. Ya. Malah kalau bisa dijauhi. Dijauhi sejauh-jauhnya. Jadi para pejabat itu sebisa mungkin dijauhi. Kenapa? Karena kita dekat pejabat itu biasanya pengen dapat pengaruh, duit, ya, kemudahan. Ya. Jadi yang bisa didekati itu siapa? Para mujahid, para pejuang di jalan Allah. Kalau dia adalah presiden dan sekaligus mujahid, nah ini, ya, masya Allah. Makanya tadi tuh derajatnya ada yang orang tua, cuma sekedar orang tua aja, enggak jadi guru. Maka orang tua yang guru ini masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kita dekat dengan keduanya, ya, dekat dengan ulama dan juga dekat dengan para mujahid, ya, karena Nabi yang memerintahkan kepada kita. Seorang ulama adalah hamba yang dipercaya oleh Allah di muka bumi. Jadi ulama adalah hamba yang dikasih amanat oleh Allah, ya, untuk apa? Untuk mendidik manusia. Makanya ya kita harus nyambung nih. Ya, mudah-mudahan Ikram ini membuat kita dekat sama ilmu. Ya, amin. Allahumma amin. Ya. Lanjut satu halaman lagi Ustaz. Tashfa'u, memberikan syafaat yaumal kiamati, di hari kiamat. Siapa itu? Al-anbiya'u, para nabi. Tsumma, kemudian al-ulama'u, para ulama. Tsumma syuhada, setelah itu para ahli syahid Ustaz. Masya Allah. Siapa di sini yang mau dapat syafaat? Ya, syafaat ini disebutkan tashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Yang mau dapat syafaat
temuin para nabi. Ya, temuin para nabi. Ada nggak nabi sekarang? Ada di hati kita, ya. Insya Allah. Tapi kalau nggak ketemu nabi, maka apa kata hadis ini? Ya, summal ulama. Maka carilah syafaat itu dari ulama. Ya, makanya nggak berlebihan kalau ada orang yang cinta ulama itu. Ya, karena nanti akan memberikan syafaat. Ya, jadi nabi memberikan syafaat, ulama memberikan syafaat, dan summa syuhada. Kemudian para syuhada. Jadi orang-orang yang mati syahid, ya, di kalangan kita insya Allah akan memberikan syafaat. Siapa aja orang yang syahid? Wanita yang mau melahirkan meninggal dunia, syahid. Yang meninggal karena COVID kemarin, syahid. Ya, meninggal karena tenggelam, syahid. Meninggal karena ketabrak kontainer, enggak syahid. Ya. Itu namanya mati syahid. Ya. Tapi mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Husnul khatimah. Tapi bukan mati syahid. Yang mati syahid itu tadi, ya, ciri-cirinya tadi. Nah, mudah-mudahan kita, ya, kayak Yayat itu mati syahid. Kayaknya bisa memberikan syafaat itu. Tapi waktu hidup, jangan pas udah mati datang ke kuburnya, karena bisa dapat memberikan syafaat. Enggak, cuma kita kirim doa. Ya, dengan doanya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ini juga amal soleh kepada beliau. Coba Arabnya Ustaz. Fathul Muslih. Wa qala Fathul Musili rahimahullah taala, seorang ulama Fathul Musili, nyatain baca Musili. Alisal maridu, bukankah orang-orang sakit kurang sehat, ketika muni'a ta'am, dilarang untuk makan, wasyarab dan minuman, waddawa dan obat-obatan, yamutu, dia meninggal, maka para jamaahnya mengatakan qalu bala, mereka la betul. Qala kadzalika, maka Imam pun mengatakan kadzalikal qalbu, begitu juga dengan hati. Idza muni'anhul hikmah, jika dia terlarang atau tercegah dari hikmah, wal ilm dan keilmuan, salasata ayyamin, 3 hari saja, yamutu, dia akan mati. Masya Allah. Kebaca nggak nih? Tadi kebaca ya? Pak Eldin kayaknya fasih banget bacanya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini ulama namanya Fathul Musili. Beliau pernah berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bukankah orang yang kalau lagi sakit itu, ya, kemudian nggak makan, nggak minum, jadi udahlah nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat. Ya. Jadi orang yang nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat, dia mati nggak kira-kira? Kata ulama Fathul Musili ini, dia pasti mati. Sunnatullahnya begitu, walaupun kematian itu ada di sisi Allah. Tapi kalau dia udahlah nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat, pasti mati. Begitu juga dengan hati. Nah, hati kita ini, ya, hati ini seperti tubuh tadi. Udahlah dia nggak sehat, makanannya YouTube, TikTok, Facebook, ya, makannya racun, minumnya racun, gitu, ya, nggak diobati, kira-kira hatinya mati nggak kira-kira? Masya Allah. Kalau Dajjal memimpinnya, udah langsung tune in, udah Dajjal muncul nanti nih, ya, login sudah, ya. Aku Dajjal, oh siap gitu, ya, asyhadu, ya, annad Dajjal. Nah, nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah hati yang mati. Ini lagi diciptakan hati yang mati ini. Nah, 3 hari kata Fathul Musili, 3 hari nggak ngaji. Nah, ini kita seminggu nih kita. Ya, ini hati-hati yang mati nih. Ikram Rabu,
Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Minggu mati dah. Iya. Minggu mati, nunggu lagi Rabu. Ya, mana ikram nih? Senin, Selasa, Rabu baru hidup lagi. Ya, Masya Allah. Berarti kita ngajinya kagak bisa seminggu sekali, Ustaz. Makanya jangan cuma ikram. Jangan cuma ikram. Tapi ikram ini ya, ikram ini Masya Allah ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita setia sama ikram ini ya. Ini muka-muka yang ada di sini nggak boleh minggu depan kalau kagak hadir berarti lagi mati. Hatinya lagi mati. Ya, makanannya TikTok. Ya, ini lagi pada makan TikTok semua ini. Ya, makan racun semua. Ya. Jadi kalau minggu depan pada nggak datang udah pasti dah. Makanya mudah-mudahan kita datang ke sini, barokahnya ada nih, Masya Allah. Kita ngaji kitab nih, ngambilnya sumbernya dari kitab. Ya, pasti ada yang nyangkut, dapat tuh. Maka bagaimanakah kalian kalau seandainya ada hati yang nggak diisi ilmu 3 hari, pasti dia mati 3 hari. Anak santri beruntung ini, tiap hari dapat ilmu, betul ya. Masya Allah, hidup semua ini. Ya. Tahajud tiap malam, yang ini tidur tiap malam. Ini puasa Senin Kamis. Ya. Yang ini makan baik. Ya, Masya Allah. Sahur terus ya, sahur kagak berhenti-berhenti ya. Masya Allah. Ya ini kita guyon ya. Tapi mudah-mudahan jadi doa ya. Ini saya bacakan langsung artinya Ustaz. Fatul musli benar, sebab makanan hati ialah ilmu dan hikmah. Bahkan dengan keduanya hati bisa hidup bergairah kembali. Nah mudah-mudahan dengan ikram ini kita bergairah kembali. Hati kita gitu hidup ya. Sama halnya makanan dan minuman bagi tubuh. Siapa yang kehilangan ilmu, hatinya akan menderita. Di mana kematian merupakan suatu kelaziman baginya, sedangkan ia tidak menyadarinya ya. Sebab berbagai kesibukan dunia telah melumpuhkan sendi-sendi perasaannya. Dan ketika kematian telah menelanjangi berbagai kesibukan yang melenakan tersebut, maka ia pun akan mengalami rasa sakit yang teramat hebat, serta merasakan penderitaan yang tidak berujung. Itulah makna dari sabda Rasulullah SAW, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Ya. Fa idza matu intabahu. Manusia itu memiliki sifat mudah terlena. Manakala ajal atau kematian telah mendatangnya, baru ia sadar. Jadi udah mati baru sadar. Nah itu orang ya, Masya Allah, mati baru sadar. Makanya mudah-mudahan kita sadarnya karena ilmu. Sedikit lagi Ustaz, terakhir sampai halaman terakhir. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u, pasti akan meletakkan ajnihatahu, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, terhadap pencari ilmu, ridon, bentuk sebagai ridho, bima yasna, terhadap apa yang dia lakukan. La antakhdua fatata'allam, la antakhdua, ketika engkau bepergian, fatata'allam, dan kau belajar, baban minal ilmi, baban, satu bab saja, minal ilmi, dari ilmi, khairun, itu lebih baik, min antusollia, dari engkau sholat, mi'ata rok'atin, 100 rakaat. Nah ini dia ya. Jadi sesungguhnya para malaikat bersama-sama merebahkan sayapnya. Jadi kan sayap itu kan ada yang merentangkan sayap, nah, itu kan merentangkan sayap, ya, merentangkan sayap. Ada juga yang mengepakkan sayap, nah ini mengepakkan, ya. Ini merentangkan, ini mengepakkan. Nah ini merebahkan sayap, ya. Merebahkan sayap itu kayak apa tuh, ya? Nah, kalau kayak ayam itu meluk anak-anaknya. Nah ini sekarang malaikat ini sekarang lagi, jadi ketika majelis ilmu diadakan, malaikat itu sedang merebahkan sayap-sayapnya. Jadi kita lagi dipeluk oleh malaikat Allah. Ya, Masya Allah ya. Ini dia ya. Karena ridho terhadap apa yang dilakukan. Jadi malaikat ini lagi meluk kita semua. Kayak ayam yang lagi, ya, kita kan kayak ayam kehilangan induk. Ya kan? Tanpa ilmu kita ayam yang kehilangan induk. Dan hari ini ikram menghidupkan hati kita semua. Amin Allahumma amin. Maka malaikat, ya,
melingkupi kita semuanya insya Allah. Terakhir, bisa dijelaskan Ustaz? Terakhir, Ustaz. Jasad. Mana tuh? Lan taghduwa fatata'allam baba minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin. Masya Allah. Jika engkau berjalan dan engkau mempelajari sebuah ilmu, satu bab saja di dalam satu kitab, biasanya banyak babnya Ustadz, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Masya Allah. Tuh. Di sini untuk menunjukkan bahwa ketinggian ahli ilmi dengan ahli ibadah itu beda Ustadz. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ceritakan ahli ilmi yang sedang tidur saja itu yang buat setan takut daripada ahli ibadah yang sedang sujud. Lagi nungguin ya Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Jadi satu bab yang kita pelajari ini sekarang, ya coba diganti sama 100 rakaat. Sanggup nggak? Sanggup? 100 rakaat. Ini sholat taubat terakhir paling banyak berapa rakaat? Ya, 2 paling banyak ya. Rakaat. Itu tadi, ini barusan nih, ini udah penutup nih. Yang kita lakukan barusan setara dengan 100 rakaat, Masya Allah. Enak gak? Gampang gak? Gampang gak dapat 100 rakaat ini? Gampang gak dapat 100 rakaat? Gampang ternyata. Datang aja ke majelis ilmu. Jangan ke ikram doang. Cari ya ilmu-ilmu yang lain, datang ke majelis ilmu ya, bukan cuma di YouTube doang. Ini saya sarankan ya bagi teman-teman yang di YouTube ya, sekali deh ke sini. Ya, sekali dah ya, ke ikram nih, mau di Padang, di Aceh ya. Sekali ke sini. Datang, dapetin barokahnya. Setelah itu ngaji lagi gitu ya. Di YouTube boleh. Tapi dapetin barokah seperti ini karena malaikat itu merebahkan sayap-sayapnya. Masya Allah. Maka ya pantesan aja kita ke Kiai Mufasir ya. Umurnya lama itu hati hidup ya. Masya Allah. Hati hidup lama tuh. Ya. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi penghidup hati kita. 100 rakaat. Kita kalau mau sholat 100 rakaat, aduh, baru 50 rakaat kayaknya udah kecapean nih anak santri ya, betul ya? Langsung batuk tuh. Ya. Misalnya nih bangun malam nih, terus lagi males sholat, misalnya ya, lagi males tahajud atau lagi, aduh kok tahajud nggak enak gitu ya. Ada cara yang paling gampang dapetin malam tahajud itu, ya, ambil aja kitab baca. Maka itu menggantikan sholat tahajud di malam itu. Dan lebih mulia daripada sholat tahajud di malam itu. Makanya ada guru saya Ustadz, gurunya Ustadz Ali juga, Kiai Imam Mustafa Mukhtar. Ana pernah sekamar sama beliau kan, pada saat haji itu Ustadz. Itu istrinya itu adalah buku Ustadz. Istrinya tuh kitab. Sampai istrinya aja cemburu sama kitab. Dibawa tidur. Itu apa? Kitab itu dipeluk sama dia. Anak kan perjalanan 21 hari, sekamar sama beliau itu. Ngeliatin gitu dia. Bangun itu langsung dibuka. Tutup lagi tidur. Bangun lagi gitu. Tidur lagi. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang ya hari ini kita belajar, kita berpikir bahwa sholat ini Masya Allah, kita kan belajar kemarin sholat taubat ya kan, sholat hajat. Nah sekarang kita belajar bagaimana mencintai ilmu. Di sini siapa yang di rumahnya ada buku karangan ulama besar? Ada? Yang bahasa Indonesia nggak apa-apa, ya seperti kitab Ihya Ulumuddin, ya apalagi Riyadhus Shalihin, ya apalagi Al-Bidayah wan Nihayah, apalagi Magnet Rezeki ya. Wah itu. Ya itu kitab bagus itu ya. Ada bahasa Arabnya enggak tuh Ustaz ya? Bagus kalau di kitab kuningin itu ya. Kitab kuning ya. Ini kitab apa nih? Magnet Rezeki. Masya Allah. Ikram ya. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Indah enggak malam ini? Masya Allah ya, siapa yang mau kita ya ngaji lagi minggu depan?
Insya Allah ya. Hidupkan malam. 3 hari kita nggak dapat ilmu, maka sama seperti ya orang yang udahlah nggak sehat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak berobat, ya pasti mati. Begitu juga dengan hati kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tambahan? Bagus. Ayo, Penutupnya, tafadhal. Penutup. Ya. Al-ilmu khazain, kata waqala alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi, al-ilmu, ilmu itu khazain seperti gudang-gudang. Mafatihuha, kunci-kuncinya as-su'alu, pertanyaan. Sebagai penutup, ala fas'alu, tidakkah kalian mau bertanya? Fa innahu yujaru fi, karena setiap pertanyaan itu pasti akan dapat balasannya. Nah, setidaknya di dalam dapat pahala itu arba'atun, ada 4 yang mendapatkan pahala. As-sa'il, orang yang bertanya, wal alim, orang yang mengetahui, yang ulamanya, wal mustami', orang yang gak bertanya tapi dengerin gitu ya, wa muhibbu lahum, dia gak dengerin, gak nanya, gak alim juga, tapi setidaknya dia mencintai orang-orang yang alim. Itu semuanya sama-sama dapat pahala. Gitu, Ustaz. Jadi yang belajar, yang ngajar, yang nyiapin kue, yang nyiapin minuman, yang sekedar seneng gitu ya, ada majelis ilmu, semuanya dapat pahala. Masya Allah ya, Masya Allah. Tadi ada pertanyaan. Oh ya tadi, apanya tadi Ustaz? Al-Miftah. Ilmu itu seperti gudang, kuncinya adalah pertanyaan. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan. Kalau orang tua, ya, kalau orang tua tidak lebih mulia daripada guru, bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni yang sampai-sampai sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni saking ya beliau memuliakan ibunya. Artinya apa? Artinya kita tidak membanding-bandingkan. Jadi cara kita dalam membanding-bandingkan keutamaan itu tidak dengan saling dihadap-hadapkan. Tapi bayangkan dengan memuliakan ibunya saja Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Dengan memuliakan orang tuanya. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni bukan amalan orang tua, tapi amalan anak. Jadi anak memang wajib memuliakan orang tua. Kalau dia memuliakan orang tua saja sudah terkenal di langit, bagaimana dia memuliakan seorang guru? Kan begitu. Ya, ini untuk yang bertanya tadi ya, saya sempat ngelihat tadi pertanyaan ya, bagaimana kalau seandainya dia memuliakan gurunya? Makanya memuliakan guru ini bagian dari salah satu jalan keutamaan, salah satu jalan kemuliaan ya, salah satu jalan yang insya Allah bisa mendatangkan barokah dan syafaat nanti di yaumil akhir. Makanya Pak Arif jangan heran kalau di kampung-kampung itu mereka tabarukan gitu ya, ada airnya kiai diminum gitu. Kopinya, ya? Kopinya Ustaz biasanya. Kopinya ya, ya. Kopinya, airnya, ya, biasa. Kalau anak bawa. Mubazir. Ya. Ya. Jadi, ya apa-apa yang kenapa mereka tabarruk dengan guru itu saking mereka tahu fadilah ini. Mereka ngaji ilmu ini Aiden. Makanya mereka begitu. Saking mereka memuliakan, kan berapa kali lipat itu ya, berapa kali lipat seorang guru, 700 kali lipat dibandingkan dengan orang biasa. Nah seperti itu ya, jadi tidak dihadap-hadapkan tapi ditambahkan, jadi oh itu aja mulia, bagaimana ini kan begitu. Jadi bukan dihadap-hadapkan, tapi tetap ya bicara tentang orang tua mulia nggak? Ya mulia ya, cuma kan ya ada orang tua yang sekedar jadi orang tua, ada orang tua yang menjadi guru. Makanya sekarang ibu saya itu guru saya, bapak saya itu guru saya. Saya nggak ngaji Quran dari yang lain kecuali dari ibu dan bapak saya. Saya nggak ngaji Quran. Makanya kalau ditanya guru ngajinya Pak Nas siapa? Guru ngajinya saya ya ibu saya. Maka ibu saya derajatnya sudahlah orang tua, ibunda dan 700 kali lipat ya, karena beliau ulama bagi saya. Makanya di sini ibu-ibu yang ada di sini jadilah guru bagi anak-anaknya. Jangan mau anaknya itu diajarkan di TPA. Ya. TPA itu nyetornya 2 menit, mainnya sejam. Betul nggak? Ini main, ya kan?
TPA itu, ya saya bukannya mengatakan TPA nggak bagus ya. Cuma karena sekarang ini fungsi pelajaran itu diserahkan kepada guru. Yang harusnya orang tua jadi guru. Ya, orang tua jadi guru. Mana tadi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Iya, saya bacain saat ya. Nah, boleh. Yang IBK itu. IBK itu apa? Sepertinya ABK di saat ini. Oh ya. Apa Ustaz Nasrul Satali izin bertanya bagaimana kedudukan ilmu untuk anak-anak berkebutuhan khusus Ustaz? ABK. Berkemampuan khusus ya. Ketika orang tuanya sudah memberikan terapi atas izin Allah tapi anak belum paham, apakah dimaafkan oleh Allah ortunya? Anak yang special needs mungkin. Ya, ilmu ini kan bukan hasil. Ilmu ini adalah proses. Proses mentransfer ya ilmu. Ya kalau si anaknya nggak mampu untuk memahami nggak apa-apa. Ada ulama Ustaz yang preman dulu. Belajar di pesantren jadi preman gitu ya. Dibiarin namanya. Ya mau gimana lagi namanya juga. Tapi di ujung hayatnya jadi ulama besar. Ya. Siapa Ustaz? Uji mungkin Ustaz. Uje. Nggak ada zaman dulu ya. Imam siapa ya? Dia tuh Fudail bin Iyad. Ya. Preman itu. Ya. Dan belajar sama seorang guru, tapi dia jadi preman sampai kemudian akhirnya dia taubat. Ya. Nah kan kadang-kadang kita sebagai seorang guru gitu, ya Allah nih anak udah diajarin di pesantren malah jadi preman loh. Ya. Ya udah itu proses. Apalagi anak-anak IBK ini anak-anak insan berkemampuan khusus ini gitu Ustaz. Jadi proses. Ya, tambahan Ustaz. Cukup. Ustaz. Ada lagi Ustaz? Mungkin pertanyaan terakhir Dari sini Ustaz. ini ada yang mau nanya? Fadhal. Masya Allah. Dari Bogor ini Masya Allah. Jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ucu, Ayah Epi yang sudah mengajak ke sini bertemu dengan orang-orang soleh insya Allah. Masya Allah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz selaku pemateri yang hari ini menghidupkan hati kami yang sudah mati Allah. berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun yang lalu tidak dikaji, tidak mengikuti kajian. Alhamdulillah hari ini kami ngaji. Allah. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ikram ini istiqomah ya memberikan dampak yang baik buat kami yang sedang belajar. Pertanyaan saya, mohon izin bertanya Ustadz. Dulu saya sedikit nggak banyak pernah membaca juga Ihya Ulumuddin, nggak banyak. Masih di dalam kitab ini, kata kitab ini dikaryang oleh Imam Ghazali ya Ustaz ya. Di dalamnya ada hadis dari Anas bin Malik bahwa kurang lebih ada hal yang wailul li ummati, celakalah umatku. Kata Nabi itu seperti wailul li ummati, celakalah umatku. Siapa ini? Andai kalau misalnya kita tanya wailul lil yahud, itu wajar ya, wajar karena mereka sudah melanggar aturan Allah. Sedangkan dalam hadis ini kata Nabi wailul li ummati, celaka umatku. Terus siapa nih yang celaka ini? Dilanjutkan ini dalam hadis ini al ulama usu, ulama usu. Ini menurut saya ulama usu itu menurut saat itu saya baca kok begini ya gitu. Dia ulama itu kan artinya jamak dari alim. Dia itu orang yang tahu ilmu gitu. Orang yang mengetahui ilmu keilmuan gitu. Tapi gitu. Tapi berbuat jahat gitu. Itu kan
secara tidak langsung berbentrokan gitu. Paham tapi jahat. Paham tapi jadi jahat. Nah, setelah saya baca lagi, ini sayangnya nih cuma sampai sini doang saya bacanya. Nah, sifat daripada di situ dia itu katanya dijadikan oleh dia itu ilmu itu sebagai tijaroh, sebagai barang dagangan. Nah, sebagai barang dagangan kepada min umara fi zamanihim, kepada pemimpin pada zaman itu, pada zaman yang sedang hidup itu. Nah, pertanyaan saya, satu pertanyaannya, apakah guru itu termasuk menjual ilmu? Itu yang pertama. Apakah profesi guru itu termasuk menjual ilmu? Terus yang kedua, maksud dari ilmu yang dijual itu apa? Maksud dari perdagangan ilmu ini apa gitu. Terus karena saya pribadi pun, mohon maaf ya Ustaz, ikut kegiatan belajar mengajar juga gitu di salah satu lembaga gitu. Ikut membantu lah gitu. Kadang suka, wah apakah ini saya gitu. Terus yang kedua, kami juga sebagai anak-anak yang bisa disebut masih muda lah, masih belajar gitu. Gimana tips kami ini cara mencari ulama yang lurus gitu, tidak Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertamanya, maksud dari penjualan ilmu itu apa gitu. Yang kedua, bagaimana tips kami yang sedang belajar ini mencari ulama atau guru yang benar-benar alim, lurus, akidahnya lurus lah gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harta itu ada dua, harta yang baik dan harta yang tidak baik. Jadi harta itu ada dua, harta yang baik dan harta yang tidak baik. Harta yang baik seperti apa? Nah, ini harta yang baik. Pakai duit semua ini. Iya, bikin studio begini, ini harta. Tapi harta yang baik. Ya. Ada harta yang tidak baik. Harta yang tidak baik ini kerakusan. Udah dapat satu mau nambah dua. Ya. Udah dapat tiga mau nambah empat. Terus dapatnya dari jalan yang haram. Dapatnya dari hal-hal yang gak bagus. Maka sepanjang seorang guru itu mendapatkan harta yang baik, mendapatkan bukan serakah terhadap harta, diperbolehkan, diperbolehkan. Nah, ulama su ini adalah ulama yang sudah kebablasan dalam urusan harta, kebablasan dalam urusan harta. Jadi dulu tuh Imam Syafi'i termasuk golongan orang yang sangat mencintai kemiskinan, sangat mencintai kemiskinan. Itu Imam Syafi'i. Pokoknya the best orang fakir miskin tuh paling tinggi derajatnya. Tiba-tiba belajar sama Imam Malik yang hitung duit di atas meja, hitung duit di atas meja itu. Dia nggak bisa lihat, Masya Allah. Hitung emas itu, ngitung emas di atas meja, hitung dinar itu, Kalau kita kan dinar kita umpetin Ustaz. Sampai kemudian akhirnya Imam Syafi'i berubah pandangan. Bahkan setelah itu beliau ketemu siapa? Imam Sya'rafi, yang akhirnya lebih kaya daripada Imam Malik. Ternyata derajat kekayaan itu bukan ulama syu ini adalah ulama yang dia menjual agama dengan harta yang tidak baik. Menjual agama dengan harta yang tidak baik. Misalnya seorang presiden yang minta fatwa terhadap ulama, boleh nggak ngerokok? Boleh nggak
menurut kamu nih merokok gimana? Karena saya suka dengan merokok, ya. Makruh hukumnya. Karena saya presiden, coba tolong dibuat mubah. Karena presiden minta maksa ini, maka ya oke. Karena presiden yang minta, hukumnya jadi mubah. Mulai sekarang hukum makruh, hukum rokok mubah. Ini dia menjual agama. Dapat duit tuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita belajar dari akan ya rentang dari yang paling nggak mau duit sama yang, jadi ulama itu ya ada yang memang nggak mau duit sama sekali sampai dia fakir. Ada ulama yang seperti itu. Ada ulama yang rentangnya ya sampai dia paling kaya banget. Nah, ulama su itu yang begini, yang udah lewat dari rentang kebolehan dari ulama tersebut. Ada juga ulama yang datang seorang khalifah. Khalifah dulu kan ya soleh juga. Khalifah juga dulu ulama. Makanya khalifah itu mujahid. Ya Syekh, coba nasihati aku. Dinasihati tengah jalan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya menangislah ini ya. Siapa namanya khalifahnya itu? Khalifah ya. Harun ar-Rasyid. Iya betul. Khalifah Harun ar-Rasyid minta nasihat kepada seorang yang di tengah jalan ditemui, ternyata beliau ulama. Ternyata nasihati. Udah selesai. Wahai Kisanak, coba sebut apa saja saya akan kasih ke kamu. Saya ini khalifah. Kamu nyebut apa saja aku kasih. Apa kata ya ulama ini? Ya, oke, saya minta 3 permintaan. Alhamdulillah nih, dia masih mau minta 3 permintaan. 1, aku minta dipanjangkan umur. Ya. Nangislah ini sih Khalifah Harun ar-Rasyid. Mana mungkin aku memanjangkan umur, berarti engkau nggak ada apa-apa. Aku tidak mungkin meminta kepada orang yang manjangkan umurku aja nggak bisa. Ya. Oke, yang kedua. Ya. Yang kedua, ya, tolong. 3 permintaan itu ya. Jadi tolong ya, panjangkan umurku. Ya nggak bisa. Ya, apa lagi? 3 itu. Ya. Surga salah satu. Ya, tolong jamin aku masuk surga. Ya. Tolong jamin aku masuk surga. Ada 3 permintaan. Nggak bisa diminta semua. Nah ini ulama tergolong ulama yang nggak mau apa-apa. Nah, apakah boleh yang seperti ini? Boleh. Tapi ada Imam Malik yang ada di sini. Nah, ulama su di sana sudah. Yang dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kalau antum insya Allah mengajar anak-anak santri, ya, kemudian tiba-tiba ada hadiah, ya, yang diatur baik. Karena ada juga hadiah yang diatur nggak baik. Tiba-tiba ada guru yang dapat hadiah banyak karena ngajarnya bagus. Yang ini hadiahnya nggak banyak, iri-irian, ya. Nah ini kan diatur, hadiah-hadiah nggak boleh ada nerima hadiah. Kalau mau terkasih hadiah sama kepala sekolahnya diatur bareng-bareng. Yang seperti itu namanya mengatur harta yang baik. Yang nggak boleh itu, Bapak Ibu, saya nih sekarang ngajar. Ya saya sih nggak pengen duit ya, cuma ya pasti pada paham lah. Mobil saya ini lagi servis ya. Ya nggak banyak, cuma 20 juta aja. Ya kalau ente memang benar-benar mencintai ulama, ya maka ya silahkan ya. Mungkin ini sorban aneh ya. Silahkan diisi berapa aja gitu ya. Seikhlasnya antum. Seikhlasnya. Lah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi silahkan diatur-atur, diukur. Insya Allah dengan kedalaman jiwa kita insya Allah mampu untuk berdamai ya antara harta dan dunia dan akhirat itu ya. Makanya saya dulu juga dalam kebimbangan seperti antum datang ke Kiai Mufasir dikasih doa, Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Itu doa yang diijazahkan guru saya, yang sampai sekarang saya amalkan, dan itu menjadikan saya ya berada di punggungnya harta ini ya. Jatuh ke kanan jurang, ke kiri jurang. Makanya nggak mudah
ya dalam urusan rezeki. Tapi bismillah insyaallah kita pelajari. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana menghindari dan mencari ulama su. Yang baik ketemu yang baik. Yang nggak baik ketemu yang nggak baik. Maka kalau antum ingin mendapatkan yang baik, maka jadikan diri baik. Maka insya Allah ketemu guru yang baik. Ya, ketemu guru yang baik. Kenapa kita ketemu guru yang nggak baik? Karena memang dalam hatinya memang nggak jernih niatnya dan seterusnya. Tapi kalau niatnya bersih, minta kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan. Jadi biarkan Allah yang menunjukkan gurunya kepada kita. Insya Allah. Ya. Demikian. Ya, Ustaz mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cek. Ya, mungkin sedikit tambahan Ustaz, tadi kisah tentang Imam Syafi'i yang memang dulu pecinta orang-orang yang kurang kaya gitu ya. Karena memang hisabnya paling ringan Ustaz. Di antaranya yang berpikir gitu karena saldonya tidak banyak, mungkin hisabnya lebih ringan. Ketika Imam ketemu Imam Maliki, terkaget-kaget uangnya banyak begitu. Maka Imam Maliki simpel bertanya, bagaimana pendapatmu kalau uang ini dimiliki oleh orang-orang jahat? Kira-kira mana yang lebih baik, dimiliki orang baik atau orang jahat? Ya orang baik. Kalau dimiliki orang jahat, ini akan digunakan untuk penjahatan, digunakan untuk mabok-mabokan, untuk berzina dan sebagainya. Lalu kalau dimiliki orang baik, ya dia akan menjadi sebuah kebaikan gitu. Bahkan sampai sekarang Ustaz, diantaranya kita pernah ikut pas hajian itu diundang oleh Said Muhammad saat itu masih ada, Said Ahmad putranya di Mekah, Rusaifah itu. Ketika ngaji semua muridnya pasti akan dijamin. Belum memiliki hotel satu yang buat hajian itu udah bisa untuk menjamin murid-muridnya. Dan ketika kita ngaji di situ semuanya Masya Allah bahagia gitu kan, lahir dan batin kenyang semuanya, nikmat rasanya luar biasa itulah. Dan diantara gayanya Imam Maliki juga sama, ketika mendidik anak-anaknya, beliau mendidik murid-muridnya itu dengan membiayai pendidikan mereka juga gitu. Itu yang pertama Ustaz. Dan kedua, tadi hadisnya baginda Rasul, ini saya bacakan, inna haqqu ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah kitabullah. Maksudnya apa? Ketika ngajar, teman-teman, kita ketika ngajar itu boleh mengambil ada upah di situ. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa di Indonesia jadi catatan? Karena catatannya adalah ketika bapak ibu gurunya bekerja gitu ya, ngajar, setelah ngajar ngojek, setelah ngajar sampingan yang lainnya gitu. Nah, inilah yang jadi nggak ada profesionalitas di dalam pengajaran tadi Ustaz. Maka berharap gitu kayak orang-orang barat saja Masya Allah, para ulama dahulu Ustaz, itu ketika mereka cukup dengan bekerja menjadi seorang guru saja. Apalagi saat ini di mana, di Makkah Al-Mukarramah, kalau misalkan lagi umroh, itu ada komplek untuk para imam, para pengajar itu memiliki perumahan sendiri dan elit luar biasa. Dan mereka tuh fokus. Jadi ketika ngajar, ya ngajarnya fokus aja. Setelah pulang ngajar, mereka ngaji lagi gitu. Oh alam bismillah Ustaz. Dan tentang mencari ulama yang baik, istafti kolbak, maka ambil fatwa lah dari hati kita. Kira-kira nyaman gak sih? Orang-orang hatinya bersih pasti dia akan melihat bahwa oh ini guru baik dan ini yang guru yang ataupun yang baik ataupun yang tidak. Oh alam bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua ya dengan penasarannya kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah yang baik pada ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. Dan nampaknya sampailah kita di penghujung kegiatan kita. Insya Allah kita ketemu di pekan depan ya. Nanti antara saya sama yang selalu standby saya dan Ustadz Ali. Kalau saya lagi nggak ada, Ustadz Ali ya dengan Ustadz Roshidin ya, kemudian Ustadz Wahidin ya. Beliau dua orang yang saya kenal betul, sangat ringan ya dalam mengajarkan ilmu ya, sangat ringan hatinya, waktunya ya untuk mengajarkan ilmu kepada kita semua ya. Jadi nanti yang menjadi teman ya antara saya, Ustadz Ali ya akan menemani Ustadz Roshidin dan menemani Ustadz Wahidin. Gitu Ustadz ya. Siap. Jadi kita berempat nanti saling mengisi satu sama lain. Dari saya cukup sekian ya, kita langsung lanjutkan dengan sholat Isya berjamaah ya, dan kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama membacakan suratul Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang di YouTube, sampai ketemu pekan depan insyaallah. Jadi kita punya Rabu dan Jumat pagi ya. Rabu itu Ikram ya, kemudian Jumat pagi kita Al-Kahfi berjamaah. Dari saya cukup sekian dan Ustadz Ali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.